Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa 6 Tasikmalaya dari kelas 12 IPS 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran sejarah peminatan yang diampu oleh Ibu Mahardika Dwi Wardani MPD. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Pratama. Saya Cynthia Dewi. Dan saya Oktaviani. Kami di sini akan membahas tentang teknologi canggih yang bernama drone. Dalam pembahasan drone kali ini, kita akan bercerita mengenai pengertian drone, sejarah drone, jenis-jenis drone, perkembangan drone, dan komponen-komponen yang ada di dalam drone. Perkembangan zaman yang semakin modern ini menuntun semuanya secara canggih termasuk teknologi. Teknologi yang canggih ini membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Pasti kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata tersebut. Namun, apakah kalian tahu drone secara lebih mendalam? Mari kita bahas satu persatu. Pengertian drone. Drone adalah pesawat terbang tanpa awak. Pesawat kecil ini mempunyai bentuk seperti pesawat terbang atau helikopter ukuran kecil yang dapat dioperasikan tanpa awak atau autopilot. Untuk menggunakannya, drone mempunyai remote control untuk mengarahkan saat terbang di udara. Hal ini yang menjadi alasan banyak digunakannya teknologi drone oleh militer untuk menyelesaikan misi dengan risiko yang tinggi. Sebagai contoh, misalnya operasi militer dalam penyerangan terhadap petinggi militer Iran, Qasim Soleimani. Pada saat itu, penyerangannya menggunakan teknologi pesawat tanpa awak. Menurut istilah, drone juga biasa disebut UAV, Unmanned Aerial Vehicle, atau UAS, Unmanned Aircraft System. Pesawat ini dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang pilot. Seiring dengan perkembangan, drone dapat digunakan oleh siapa saja termasuk masyarakat umum. Lebih seringnya, drone dapat digunakan untuk merekam video liburan atau traveling. Menurut para ahli, definisinya dibagi menjadi dua macam, yaitu combat drone dan drone untuk mengangkat beban. Sejarah drone di dunia. Drone menggunakan hukum aerodinamika dalam penerbangannya sehingga alat ini mampu diterbangkan tanpa awak atau secara autopilot. Selain itu, pesawat tanpa awak ini dapat membawa senjata atau muatan lain. Ini yang menjadi alasan orang menggunakannya untuk kepentingan tertentu. Awal mula drone. Teknologi ini sudah diciptakan lebih dahulu. Drone muncul pada awal abad ke-19, tepatnya sebelum Perang Dunia ke-1. Pertama kali diciptakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1849 dengan penyesuaian teknologi pada zaman itu. Hal ini terjadi ketika tentara Austria menyerang kota Venezia dengan balon udara tanpa awak yang diisi dengan bahan peledak. Perkembangan drone di Inggris. Kemudian, Inggris mengembangkan pesawat bersayap tanpa pilot, yaitu Ruston Proctor Aerial Target. Pesawat ini didesain oleh Nikola Tesla dan hanya dikendalikan dengan radio kontrol, namun dengan teknologi yang masih sederhana. Penemuan pesawat ini mengira bisa digunakan untuk sasaran darat. Setelah banyak prototipe gagal diluncurkan, militer Inggris membatalkan proyek ini. Mereka berpikiran bahwa kendaraan udara tanpa awak memiliki keterbatasan potensi militer. Perkembangan di Amerika Serikat. Setahun kemudian, Amerika menciptakan pesawat otomatis Hewitt Sperry. Setelah uji coba tes di depan perwakilan Angkatan Darat AS, produk massal akan ditugaskan oleh Bug Catering. Perang Dunia Kedua. Kemajuan teknologi UAV terlihat selama Perang Dunia Kedua dan saat memasuki Perang Dingin. Sayangnya, teknologi ini dipandang sebagai hal baru yang tidak dapat diandalkan dan mahal. Namun mereka terkait Di Indonesia biasanya digunakan untuk pengambilan foto, video, dan kegiatan jurnalistik. Keuntungan menggunakan teknologi ini bagi jurnalis adalah tidak membahayakan nyawa jurnalis ketika harus mengambil foto di lokasi yang berbahaya. Di Indonesia, teknologi ini mulai masuk pada tahun 2000-an. Namun perkembangannya di Indonesia kurang bagus sebab dilakukan secara monopoli oleh suatu badan atau organisasi. Semakin lama terbentuklah asosiasi yang terdiri dari beberapa badan profesional.
untuk mengembangkan fungsi dari pesawat tanpa awak, seperti FASI, ABDI, LAPAN, dan BPPT. Bahkan, pengembangan ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi ternama di Indonesia, yaitu UGM, ITB, dan ITS. Komponen utama drone. Kerangka atau frame. Frame merupakan salah satu komponen utama yang penting. Frame berfungsi sebagai bentuk dan tempat komponen diletakkan. Ukuran frame berbeda-beda tergantung dengan jenis yang digunakan. Biasanya mulai dari 3 inci sampai 6 inci. Ukuran ini ditentukan dari panjang diagonal ujung peletakan motor. Frame terbuat dari serat karbon untuk menghindari patah apabila jatuh. Biasanya jenis drone range menggunakan X-frame, yaitu ukuran frame yang kecil untuk mempermudah pergerakan motor dan baling-baling. Motor adalah pergerakan dari suatu alat. Biasanya drone memiliki 3-4 motor. Motor menyesuaikan ukuran dari frame. Terdapat ukuran dan besaran kaki pada badan motor. Semakin tinggi kaki, maka arus yang dibutuhkan baterai semakin banyak dan kecepatan pun menjadi meningkat. Berdasarkan fungsinya, delivery drone jenis ini banyak dimanfaatkan pihak militer untuk mengirim logistik ke area yang sulit dijangkau. Fotografi drone didesain untuk mengambil foto. Jenis ini dilengkapi dengan tombol shooter yang mempunyai fungsi sama dengan remote shooter. Juga dilengkapi dengan Wi-Fi sehingga dapat melihat objek melalui smartphone yang terkoneksi. Racing drone. Jenis ini dipakai untuk balapan. Jenis ini lebih mengutamakan kecepatan hingga bisa mencapai 70-80 km per jam. Gasoline powered drone. Jenis ini menggunakan bahan bakar bensin dan baterai pada umumnya. Nitro powered drone, bahan bakar yang digunakan adalah nitrogen cair dengan campuran nitromethan dan metalon yang cukup untuk menjadi energi. Dengan tambahan oksigen, jenis ini mampu terbang dengan mulus. Endurance drone jenis ini dapat terbang tinggi dan dapat mencapai ribuan meter dari permukaan tanah tanpa perlu mengkhawatirkan baterai yang habis. Biasanya jenis ini dipakai untuk memetakan wilayah yang luas. GPS drone jenis ini selalu terhubung dengan sinyal GPS dan satelit, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Cara kerjanya hampir sama, tetapi sebelum terbang harus dipastikan mendapat sinyal GPS terlebih dahulu. Penerbangannya tergantung kekuatan sinyal GPS. Terdapat perantara, yaitu satelit GPS dalam pengoperasian drone jenis ini. Satelit akan mengirimkan data ke drone, begitupun sebaliknya. Inilah mengapa sinyal GPS harus kuat, karena jika tidak, UAV akan hilang atau lost control. Biasanya, drone dengan GPS telah dilakukan setting home base atau tempat pulang dengan mengisi koordinat titik. Jadi, drone akan kembali ke koordinat tersebut jika lost control atau baterai tidak cukup. Keuntungan lain bagi fotografer adalah dapat menentukan autofly dan record pada koordinat tertentu sehingga pengguna dapat berpose bebas tanpa perlu mengkhawatirkan posisinya. Fungsi dan kegunaan. Yang pertama, militer. Dalam dunia militer, benda ini tidaklah asing lagi. Biasanya berfungsi untuk mengawasi zona musuh dan melakukan penyerangan agar tidak membahayakan nyawa anggota militer. Yang kedua, industri pertanian. Pesawat tanpa awak digunakan untuk keperluan pertanian. Penggunaannya dalam industri pertanian tidak kalah penting, yaitu untuk penanaman benih, penyemprotan pupuk pada tanaman, pemetaan dan survei tanaman. Yang ketiga, fotografer profesional. Dalam dunia fotografer,
profesional, keberadaan drone sangat membantu. Kualitas gambar yang ditangkap dengan menggunakan teknologi ini akan lebih luas dan akan memberikan kesan foto yang out of the box. Yang keempat, mainan. Selain untuk kegunaan yang serius, pesawat kecil ini juga ada yang berfungsi sebagai mainan. Namun, komponen yang ada berbeda dengan yang biasa, yaitu tidak ada kamera. Jikapun ada kamera, bukan dengan resolusi tinggi. Biasanya jenis ini digunakan untuk pilot pemula. Yang kelima, konsumer. Biasanya jenis ini untuk memenuhi hasrat hobi seseorang, sehingga alat ini dilengkapi dengan kamera dengan resolusi tinggi. Jenis-jenis drone. Yang pertama, quadcopter. Menggunakan 4 baling-baling tanpa kepala sehingga mudah untuk mengatur arahnya. 2. RTF drone. Jenis ini dirancang untuk pemula. 3. Trick drone. Jenis ini dapat diarahkan dengan berputar atas dan naik turun. Panjangnya ini hanya 26 cm. Beratnya beberapa puluh gram, dilengkapi dengan user friendly. 4. Helikopter drone. Penerbangan jenis ini terbilang mudah dibanding dengan jenis 4 baling-baling. Nah, terdapat beberapa jenis drone yang populer dan sering dicari oleh banyak orang. Berikut drone populer yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, G Phantom drone. Jenis ini merupakan salah satu yang terkenal dan menawarkan beberapa fitur yang canggih. Salah satu fitur yang ditawarkannya adalah adanya GPS yang tertanam di dalamnya. Adanya fitur ini membuatnya mudah dilacak dan Anda lebih leluasa menerbangkannya dengan ketinggian dan jarak tertentu. Saat ini, G Phantom memiliki beberapa versi, yaitu G Phantom 1, G Phantom 2, dan G Phantom 3. Yang kedua, Far Eagle. Jenis UAV ini merupakan jenis yang termasuk memiliki bentuk unik. Hal yang menarik pada jenis ini adalah banyaknya media kontrol yang dapat digunakan sebagai remote untuk mengendalikannya. Beberapa media yang dapat digunakan sebagai remote control adalah smartphone, tablet, remote control, dan kontrol lainnya seperti kacamata dan gelang. Yang ketiga, Nine Eagle. Jenis ini termasuk UAV yang berharganya terjangkau. Bagi para pemula, jenis ini merupakan pilihan yang pas. Dengan fitur yang lengkap, jenis ini cocok bagi Anda yang sedang mempelajari fotografi aerial. Wah, banyak sekali ya kegunaan dari drone selain yang kita tahu saat ini. Silahkan pilih drone sesuai dengan kebutuhan ya.